Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihan Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang sebagai motivasi bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk tetap berharap agar Ummuna bisa hadir di hadapan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tetap mencintai Ummuna dan kita tetap selalu mendoakan beliau. Untuk hal tersebut, mari kita sama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Bismillahir asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ketua Umum PBNW Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Tuan Guru Kiai Haji Dr. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang serta diberikan kesuksesan dalam menjalankan segala tugas dan aktivitas beliau sehari-hari, sehingga dalam menjalankan kepemimpinan Nahdlatul Watan serta menjalankan aktivitas pribadinya, beliau selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah dan inayahnya, serta diberikan kesuksesan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Kesuksesan beliau adalah kesuksesan kita semua, karena beliau adalah pemimpin yang menginginkan Nahdlatul Watan niki menjadi organisasi besar, organisasi yang diinginkan oleh Maulana Syekh, sang pendiri Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, untuk menjadi
salah satu organisasi yang tersebar di seluruh dunia dalam rangka li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Untuk harapan itu, mari kita sama-sama membaca Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Bisirril Fatihah. Ar-Rahman. Yang sama-sama kita hormati para syayikh, dan dalam hal ini guru kita bersama Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan yang selalu membersamai kita dan memberikan kepada kita ilmu beliau, ilmu pengetahuan tentang agama kita, sehingga harapannya ilmu beliau bisa kita serap, ya mungkin tidak 100%, mungkin 90, 70, 60, 50, tetapi upayakan agar ada manfaatnya kita hadir, ada yang kita buat oleh-oleh. Mungkin tidak semuanya dari pengajian nike, tetapi ada yang kita pegang, ada yang bisa kita ceritakan kepada mereka yang tidak ikut hadir di sini, ya, kepada mungkin anak-anak kita atau tetangga kita. Jangan sampai mereka bertanya apa isi pengajian, sama sekali kita tidak tahu. Ya, minimal ada yang kita tahu dan amalkan dia. Amalkan, walaupun itu sedikit. Amalkan, walaupun sedikit. Ya, insyaallah tabarakallah. Sekarang niki sudah mulai dibuka pengajian Majelis Hamzan Wadi 2 di Mataram. Okay. Majelis Hamzan Wadi 2 di Mataram. Di situ banyak tuan guru yang hadir, dan insya Allah pengetahuan yang akan kita dapatkan dari banyak tuan guru. Insya Allah akan dijadwal satu kali pengajian. Mungkin 3 orang tuan guru, 3 sumber ilmu pengetahuan. Artinya ketika kita bisa mengambil satu saja materi dalam sebuah pertemuan, mungkin dari 1 orang tuan guru, dari 3 itu yang 2 lewat, yang 1 kita dapat sedikit, itu sudah mencukupi untuk menjadi oleh-oleh kita. Nggih, jangan lupa nggih, kita ada pengajian Hamzan Wadi 2. Kemarin sudah dimulai setelah Ramadan. Kemarin di Ramadan kita sempat mengaji, tetapi setelah itu jeda, dan kemarin dibuka kembali. Di sana lebih istimewa karena Maulana Syekh Hamzan Wadi 2 insya Allah tetap hadir di acara nikah. Dan sekarang juga beliau sedang berkeliling untuk pengajian PB, pengajian halal bihalal PBNW. Artinya beliau sendiri yang hadir ke berbagai tempat. Kemarin ada di Sakra Timur, ada pengajian umum di sana, pengajian halal BNW, dan insya Allah besok ada di Janapria, ya, ada di Janapria.
lusanya insya Allah ada di Kopang. Nggih, sila napi namanya jadwal niki pelungguh. Bisa cari, bisa minta informasi ke Dr. Hasan. Mungkin ada di antara pelungguh yang mau tetap ikut ngaji. Nggih? Niki sekedar informasi terkait dengan kegiatan Nahdlatul Wathon di bulan Syawal niki. Para asatiz dan ustazat yang tiang hormati, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan, ampunan dibuka lebar-lebar, sorga pintunya terbuka, pintu neraka tertutup, dan syaitan itu dibelenggu. Artinya aktivitas negatif yang mempengaruhi manusia dari faktor eksternal atau faktor luar, hal-hal yang negatif yang mempengaruhi perilaku manusia ya, untuk berinteraksi dengan Tuhan maupun sesamanya, itu pada bulan Ramadan lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal positif. Karena hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang bersifat buruk itu banyak yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika langit dan bumi menangis, ketika para malaikat menangis pada malam terakhir bulan puasa dan mengatakan musibah bagi umat Muhammad, musibah bagi umat Muhammad, sampai para sahabat bingung apa maksudnya dengan musibah. Dijawab oleh Nabi, musibah maksudnya di sini perginya bulan Ramadan. Bulan Ramadan pergi, artinya setelah bulan Ramadan kita ini mencari keberkahan itu. Kita secara pribadi-pribadi mencari maghfirah itu. Kita secara pribadi-pribadi melawan syaitan itu. Kita secara pribadi-pribadi mencari surga, dan secara pribadi-pribadi tergantung kekuatan masing-masing untuk tidak cebur ke dalam neraka. Itu kalau setelah bulan puasa. Lah bulan puasa. Kalau bulan puasa itu semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan rahmat, diturunkannya maghfirah, surga dibuka pintu-pintunya. Artinya pintu-pintunya terbuka itu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memasukinya. Pintu-pintu neraka itu ditutup, maknanya adalah kita diberi kekuatan untuk menghindari pintu itu. Dan syaitan dibelenggu, artinya adalah godaan-godaan luar itu pada bulan Ramadan diminimalisir dari diri kita, karena masih ada nafsu di dalam diri kita, tetapi kita tidak berjibaku dengan syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu merupakan musuh bebuyutan manusia. Ingat di dalam Al-Quran dikatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi karena dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersumpah akan menghiasi dunia ini dari berbagai sisinya agar bisa membuat kita tersesat. Dan ada satu hal
yang diingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkait juga dengan Ummul Mukminin ya, Ummul Mukminin, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sofiyah. Mengatakan bahwa inna syaitana yajri minal insani majradda. Sesungguhnya syaitan itu dalam mempengaruhi agar kita ini menjadi sesat, itu dia juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjalan di dalam darah kita sesuai aliran darah. Sungguhnya syaitan itu berjalan di dalam diri manusia ini di aliran-aliran darahnya. Artinya kalau aliran darah kita ketahui dari jantung kemudian menyebar ke urat-urat nadi, kemudian menyebar ke saraf-saraf kecil, kemudian menyebar ke otak dan menyebar ke seluruh tubuh kita. Artinya perjalanan setan seperti itu. Dan qadiyat mengartikan ini sebagai sesuatu yang sesungguhnya. Jadi makna dari hadis ini, inna syaitana yajri minal insani majrad dam, ini diartikan oleh qadiyat yang sesungguhnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan kepada syaitan untuk berjalan di dalam setiap urat yang dijalani oleh darah. Artinya di setiap aliran darah kita itu ada syaitan di situ, sehingga dia lebih dekat dengan jantung kita, dia lebih dekat dengan hati kita. Lebih gampang bagi syaitan itu untuk mencapai cita-citanya. Apa cita-cita setan? Dia menghiasi dunia kemudian menyesatkan kita semua. Itu hanya itu cita-cita setan. Dan diberikan dia kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dalam darah dia membisikkan ke dalam hati kita agar kita bersifat sombong. Sedikit kesalahan orang, baru orang melewati sejadahnya nggak diinjak sudah marah. Orang bertabik lagi, tabik lewati sejadahnya nggak diinjak sejadahnya, tapi setan membisikinya, kamu marah, kamu lebih mulia dari dia, berani-beraninya lewat dari depan kamu, melompati sejadah kamu lagi. Marah, akhirnya marahin orang. Padahal itu kalau sudah bertabik boleh dikatakan bukan sebuah kesalahan. Ya, kalau kurang sopan sedikit kan masih belajar. Adik-adik pelajar kan? Adik-adik tuan guru atau pelajar? Kalian tuan guru atau pelajar? Kalian pelajar. Pelajar itu adalah proses menjadi orang terpelajar. Pelajar itu adalah proses untuk menjadi cendekia. Pelajar itu adalah proses untuk menjadi sempurna. Jadi ya salah-salah sedikit masih bisa dibuat pengalaman. Oh, ternyata saya melompati sejadahnya orang-orang yang lebih mulia merasa mulia dari saya, dia marah, gitu kan? Dia marah. Oh, lain kali saya lewat belakangnya saja, tidak usah melompati sejadah. Seperti itu kan? Ini pembelajar. Pas lagi sholat khusyuk, Allahu Akbar. Lagi khusyuk jadi makmum, tiba-tiba
datang makmum baru, makmum di sampingnya ikut berjamaah, Allahu Akbar. Dia tahu kalau di sampingnya ini ustadznya, yang tadinya dia sudah khusyuk, sekarang berpikiran dia, bagaimana cara saya biar kelihatan lebih khusyuk lagi. Ini sudah masuk ria. Itu setan yang berbicara itu ke dalam hati. Setan yang berbicara ke dalam hati. Ini cara setan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, setan itu bisa ada di mana-mana karena setan itu adalah energi. Setan itu energi. Dia adalah susah. Dia adalah substansi. Dia adalah sesuatu. Dia adalah sesuatu yang bisa berada di mana saja untuk menyelesaikan diri dan membawa misinya untuk menyesatkan manusia. Itu setan. Sehingga bisa dia masuk dalam tubuh kita secara benar-benar zatnya yang masuk dalam tubuh kita. Gitu menurut Qadiyat. Ada yang mengatakan, oh enggak, yang dimasukkan setan ke dalam diri kita itu adalah sifat-sifat setan. Setan itu bersemayam di rongga-rongga tertentu yang bisa dia berada di sana, kemudian dia membisikkan hal-hal yang bisa membuat kita was-was. Ya, wudhu dia sudah dia membaca bismillah. Baca bismillah, niat wudhu dia dikumur-kumur. Tapi begitu pasang hidungnya, di kuman kan membaca bismillah ngone. Lagi dia berniat bismillahirrahmanirrahim. Berniat wudhu, lagi dia kumur-kumur. Terus baru sampai cuci tangan, lupa dia. Aku cuci muka tadi katanya. Entina basah padahal wajahnya. Tapi dia tetap ragu. Lama-lama air satu bong habis. Pas mau wudhu lagi, ndak ada air. Kebetulan musim panas, mele begayong, wah ndara sumur. Sehingga wudhu jadi terbengkalai, sholat jadi terhambat. Itu kelemahannya orang was-was. Makanya mulai dari sekarang yang suka was-was, buang hal yang meragukan. Anggap aja sudah. Aku baca bismillah, misalnya lupa ya, padahal dia sudah kebiasaan melakukan sesuatu membaca bismillah, tetapi dia diragukan oleh syaitan yang ada di dalam tubuhnya. Itu namanya was-was. Akhirnya air sebong, pertama telat ia sholat, mampu ia begawean si lain, mampu ngendengai, azan terus setelahnya lewat sholatnya. Itu hati-hati dengan was-was nggih. Was-was itu berasal dari syaitan, berasal dari syaitan. Ini dia. Makanya itulah disebut di dalam hadis itu, ini musibah. Ini musibah. Musibah di antaranya adalah syaitan sudah tidak terbelenggu lagi. Syaitan sudah bebas mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita dari luar. Ya, ini kalau dari dalam itu musuh kita yang hakiki itu nafsu kita. Ya. Yang dari luar namanya syaitan. Ketua syaitan itu iblis namanya. Ya, karena yang berbuat dosa, yang membuat ikrar
membuat manusia ini menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemaksiat, menjadi orang-orang yang pendosa, itu adalah iblis yang mengikrarkan. Kemudian ke bawahnya itu namanya syaitan. Itulah syaitan. Kita harus semua ini waspada dengan syaitan. Jadi apa saja yang bisa dipengaruhi oleh syaitan, itu diterangkan bahwa yang pertama yang dipengaruhi oleh syaitan adalah keimanan kita. Keimanan kita. Ini besar pengaruh syaitan dengan keimanan kita. Dengan membuat kita ragu-ragu terhadap keimanan kita. Ya. Apa pengaruhnya setan kepada keimanan? Yang pertama, ya, kita ini tidak melaksanakan sesuatu itu dengan pasti. Ya. Sedangkan keimanan itu adalah sesuatu yang pasti. Hukum Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau Allah mengatakan salat zuhur itu sejak azan zuhur sampai azan asar, maka salatlah di waktu itu. Itu hal yang sudah pasti. Salat di awal waktu lebih utama dari di akhir waktu. Itu sudah pasti. Tetapi syaitan, ya, itu dia mengukir-ukir dunia dan mengorek-ngorek keimanan kita. Nah, sedangkan latihan keimanan, ketakwaan dan sebagainya itu ada di bulan Ramadan. Masya Allah, ini juga sebuah musibah. Ya, keimanan kita bahkan ada di antara kita karena lemahnya iman sampai menyepelekan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunda-nunda pekerjaan, ya. Menunda-nunda pekerjaan baik. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera mohon ampun jika ada kesalahan, ditunda-tunda dulu. Baik tengendeng ampun katanya. Baik pas sembahyang. Pas sembahyang assalamualaikum langsung bereri. Enggak ada sempat beristighfar. Demikian terus sampai ajal di gor-gor sini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Ini perbuatan syaitan. Dia mengorek-ngorek keimanan kita. Dia yang kedua mengorek-ngorek ketakwaan kita. Ya, kesempatan syaitan setelah bulan Ramadan dia lepas dari belenggunya, maka kesempatannya sangat banyak, sangat panjang. Ada 11 bulan yang merupakan ujian kita semua. Ya. Kalau latihannya 1 bulan, maka ujiannya 11 bulan. Di situ setan berperan, sangat berperan untuk membuat kita menjadi seseorang yang tidak benar, untuk menjadi seseorang yang tidak baik. Ini perlu diantisipasi. Terus bagaimana caranya agar kita bisa sedikit banyak menghalau setan dalam diri kita, menghalau setan dari perjalanannya di darah kita, mengikuti perjalanan darah. Maka ada
beberapa hadis yang menerangkan kita harus menyempitkan jalannya setan di dalam aliran darah kita. Jadi bukan aliran darah kita yang kita sempitkan ya, tetapi lorong-lorong setan yang ada dalam perjalanan darah itulah yang kita sempitkan. Caranya bagaimana? Ya, salah satu cara adalah tetaplah berupaya untuk melatih diri berpuasa. Nah, ternyata kenapa selama 30 hari setan itu terbelenggu? Karena 30 hari ini di bulan Ramadan umat Islam berpuasa. Ya, jadi untuk menyempitkan majariyatahu, untuk menyempitkan jalan-jalan setan, lorong-lorong setan di dalam diri kita, kita harus terus belajar berpuasa. Ya, terutama yang muda-muda ini, ya, yang muda-muda si buruk-buruk bajang, harus banyak-banyak latihan berpuasa. Ya, karena di situ disebutkan puasa itu sebagai perisai. Ya, dalam hadis, ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Terus selanjutannya, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Puasa itu adalah perisai untuk menahan hawa nafsu, perisai untuk mempersempit jalan setan. Dalam sebuah hadis dikatakan, sempitkanlah dia dengan cara lapar, dengan cara menahan lapar. Maksudnya menahan lapar itu puasa. Nah, gimana cara melatih diri? Melatih diri untuk berpuasa itu ya banyak sekali. Ya, yang sering dilakukan oleh para siswa, juga oleh kita semua yang hadir banyak ini, puasanya mulai dari Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Insya Allah dengan puasa Senin Kamis tuh minimal hari Senin dan hari Kamis itu setan itu terbelenggu dalam darah kita. Kenapa? Ya karena orang berpuasa itu apapun yang dia lakukan, hal tersebut menjadi ibadah karena dia dalam keadaan berpuasa. Tidur dia, tidurnya ibadah. Kenapa? Dia berpuasa. Dikasih alasan dengan tidur dia bisa mengontrol lisannya. Dengan tidur dia bisa mengontrol penglihatannya. Dengan tidur dia bisa mengontrol pikirannya. Itu tidur saja sudah berpuasa. Apalagi puasa sambil membaca Al-Quran. Masya Allah. Semuanya menjadi ibadah. Ibadah bertumpuk ibadah. Inilah ibadah yang bertumpuk-tumpuk sehingga nanti penilaiannya akan maksimal. Penilaian akan maksimal. Bisa 700 nilainya. Nilai ujiannya bisa 700. Mau lebih berat sedikit, puasa Nabi Daud. Ada puasa Daud namanya. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Misalnya Senin puasa, Selasa enggak puasa, Rabu puasa, Kamis enggak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa, dan seterusnya. Itu namanya puasa Daud.
Nabi mengatakan puasa saudaraku Daud itu merupakan puasa yang utama. Gimana? Ya agak berat memang. Tetapi kalau ingin menjaga keimanan lebih dan ketakwaan juga berkualitas lebih, maka mari kita coba. Kita coba sekali dua, kalau tidak kuat ya kembali ke Senin Kemis lagi. Kembali ke Senin Kemis. Kalau misalnya Senin Kemis berat, terus puasa Daud lebih berat, maka cukuplah untuk berpuasa dalam 1 bulan, di setiap bulannya itu pada ayyamul bid, pada hari-hari terang. Maksudnya terang bulan, pada tanggal 13, 14, 15, 3 hari dalam satu bulan. Kata Imam Nawawi, faqad adda haqqas shiyam. Kalau kita puasa 3 hari itu sudah cukup melaksanakan hak puasa sunnah. Puasa 3 hari itu sudah mencukupi. Yang tidak mencukupi kalau tidak berpuasa. Nah, anak-anakku sekalian, latih diri berpuasa, ya. Latih diri. Mari kita latih diri kita bersama-sama. Karena kadang-kadang kita merasa berat sekali kalau tidak terlatih berpuasa. Mumpung baru selesai bulan Ramadan, sekarang bulan Syawal, kita disunatkan puasa 6 hari, ya, agar puasanya lengkap seperti 1 tahun. Mari kita puasa 6 hari. Kalau ada adik-adik yang sudah selesai puasanya, itu sudah sangat bagus. Artinya kalian sudah lebaran topat. Ada yang sudah lebaran topat? Adik-adik ini, ada yang sudah lebaran topat? Oh, alhamdulillah. Jangan-jangan lebaran aja nggak ikut puasa, terus ikut lebaran topat. Puasa enggak? Masya Allah, mantap. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua. Amin. Ya. Karena puasa itu juga dari sisi medis, adik-adik ya, dari sisi medis, dia itu justru melancarkan tekanan darah, menormalkan tekanan darah dalam sirkulasinya ke otak. Itu dalam sisi medis ya. Jadi berpuasa atau fasting ya, atau fasting itu bisa memperlancar aliran darah ke otak. Artinya kalian jadi bodoh kalau berpuasa, malah sebaliknya kalian bisa menjadi pintar dan kreatif. Nah, itu kalau orang puasa. Ya, tapi ya saran saya untuk kalian ini ya puasa Senin Kamis. Kalau enggak puasa Senin Kamis, puasa 3 hari lah. Enggak usah puasa Daud, belum waktunya. Kenapa saya katakan enggak usah puasa Daud, enggak usah terlalu banyak puasa? Karena kalian juga membutuhkan energi di siang hari untuk belajar. Sedangkan kewajiban kalian datang kemari bukan kewajiban untuk berpuasa sunat. Kalian diutus oleh orang tuanya ke sini untuk apa? Untuk belajar. Jadi kewajiban kalian adalah belajar. Utamakan kewajiban dulu, baru yang sunnah. Tetapi itu pun kalian harus belajar. Belajar berpuasa minimal lah 3 kali dalam satu bulan, 3 hari dalam satu bulan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita terhadap pedoman kehidupan kita Al-Quran dan Sunnah, juga kepada hasil-hasil karya ulama yang sudah memerinci hukum-hukum Allah di dalam kitab-kitab mereka, baik kitab tauhid, kitab fiqih,
atau kitab alat-alat untuk memahami tauhid dan fiqih, ya, seperti bahasa Arab dan sebagainya, bahasa Arab, balaghah, mantik dan sebagainya, juga ilmu-ilmu lainnya untuk memperkuat ketakwaan kita semua. Itu mari kita pahami ya. Mudah-mudahan kalian diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Saya rasa ini dari saya. Sebenarnya ada yang kita tunggu, makanya saya panjang-panjangin sedikit. Ya, ada yang kita tunggu tetapi kelihatannya mungkin sibuk. Ya, mungkin sibuk. Insyaallah minggu depan mungkin beliau bisa hadir untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Nggih. Sampai niki dulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari godaan syaitan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lelah? Sudah lelah? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unfa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ساتر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. أمرت كفا سبحت أروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي ذرياتي وباطني وظاهري. أمررت كفا سبحت
وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباط أمرة قبا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني يا جميل الصنع يا من كلما دهم الأمر يا لما دهم يا قياس المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نبيس إن ذا الأمر علينا عظما نبيس الأمر علينا سرعة نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظيم واستجب منا دعانا كراما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله من إلى الخير دعانا كراما وعلى الآل والصحب عدما لمع البرق ومزن قد هاما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وإن هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الموفق.